apakah tidak ada upaya bangkit dari semua itu? Kira-kira pertanyaannya, bisa nggak kita keluar dari keadaan seperti itu? Gitu pertanyaannya Pak Epi. Iya, jadi saya jawab langsung ya. Ya langsung saja. Nanti ke Bu Marwah ada lagi pertanyaannya kayaknya. Jadi ini pertanyaan dari anak-anak kita ini sebetulnya adalah sebuah tanda ya, sebuah tanda kebangkitan sebetulnya. Jadi satu saat Pak Amin Rais itu cerita sama saya. Jadi dia melihat orang-orang itu yang pulang kampung itu naik sepeda motor itu 3 orang, kemudian masuk ke mana, masuk ke kereta api itu berjubel-jubel lewat jendela dan sebagainya. Ketika ditanya gimana melihat seperti ini, ya nggak apa-apa Pak, udah setiap tahun begini kok gitu. Jadi ada sebuah kepekaan yang hilang gitu. Ada sebuah kepekaan yang hilang di bangsa kita bahwa ini ada sesuatu yang harus dibenahi. Ada sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi. Ya, seperti seorang pemimpin mengatakan macet apa salahnya dengan macet gitu kan. Sedangkan macet itu sebuah tanda dari banyak orang kaya gitu. Ini banyak kepekaan itu tidak terjadi gitu. Padahal kalau kita ngomong macet di Cina itu maju nggak pakai macet, Amerika orang-orang kaya nggak pakai macet gitu. Tapi di Indonesia seolah-olah macet itu justru menjadi sebuah simbol keberhasilan. Ya, nah sama halnya terjadi ketika bangsa Indonesia menjadi pembeli dari Boeing ya, pesawat Boeing terbesar gitu. Tentu Indonesia patut bertanya sesungguhnya, kita memiliki IPTN gitu. Kenapa IPTN-nya justru tidak dibeli gitu kan, tidak dibeli oleh bangsa kita sendiri gitu, tapi kita malah bangga menjadi pembeli dari produk bangsa lain gitu. Sedangkan di Amerika sendiri gitu, orang yang nggak mau kok gitu kalau nggak pakai Boeing. Nah, ini adalah sebuah kepekaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang muncul dari anak-anak kita itu pertanyaan yang menggembirakan ya. Gitu. Kenapa kok kita itu baik-baik aja? Karena itu dia referensinya. Maka disebut apa sih tugas seorang pemimpin? Tugas seorang pemimpin, semua pemimpin tugasnya adalah membangun karakter. Gitu. Pembelaan gitu. Kemudian konsep berpikir itu membangun sebuah karakter. Artinya ketika pemimpin tidak membangun karakter, maka dengan tidak sadar sebetulnya dia sedang meruntuhkan karakter orang-orang yang dipimpinnya. Nah, hari ini apakah tidak ada kebangkitan di Indonesia? Ya kalau kita lihat beli Indonesia ini sebagai sebuah kebangkitan gitu. Dan makin lama hari ini ya saya senang sekali melihat hari ini pertemuan yang kelima ya, baru yang kelima, tetapi antusiasme dari daerah-daerah luar biasa sekali. Itu saya yakin kalau pemahaman seperti ini itu kita bicarakan gitu, saya yakin Indonesia akan segera bangkit. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Marwah ya, dengan Ijmi, dengan Pak Habibie dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Itu memang kalau di daerah Bu ya, saya ketika ketemu dengan Ijmi itu gampang gitu bicara gitu. Begitu satu giroh gitu untuk kebangkitan ini. Itu bahkan di Jawa Timur kita juga ada kerjasama dengan Ijmi ya. Saya rasa sudah saatnya ya Ijmi, Beli Indonesia dan komponen-komponen yang lain duduk bersama dan kita melakukan gerakan yang masif. Ya, bagaimana kita mewujudkan Indonesia gitu. Indonesia itu sebagai sebuah negara yang bermartabat, sebuah negara yang tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya bisa membeli dari orang-orang lain, tetapi juga bisa berkarya dan membela produk-produknya sendiri paling tidak kalau kita belum bisa menjual keluar. Ya, karena bagaimanapun juga ukuran sebuah ekonomi itu ditentukan hari ini masih dengan domestik bruto ya, gross domestic bruto itu. Jadi bukan
bukan konsumsinya gitu, tapi produknya gitu. Nah, hari ini yang harus kita bangkitkan. Oke, baik, terima kasih Pak Happy. Ini pertanyaan tidak disebut namanya. Salam buat Bu Marwah karena 2007 pernah ke Waikanan. Doakan kami agar istiqomah dalam berjuang, berdakwah. Bu Marwah sangat terkenal sebagai politisi senior yang lantang menyuarakan kebenaran untuk bangsa ini. Bagaimana menurut pendapat Ibu tentang situasi para pedagang kecil, kemudian tergusur oleh perkulakan asing, retail modern yang dengan mudah mendapat izin dari pemerintah setempat. Bagaimana pendapat Ibu? Jadi memang tugas negara itu memberikan pembelaan. Jadi negara harusnya yang diatur adalah bagaimana membela yang lemah. Jadi kalau malah memberikan pembelaan atau mungkin justru memberikan kemudahan kepada yang kuat, yang besar, apalagi yang asing, ya ada sesuatu yang salah. Dan kalau kita tidak mengoreksi, kita pun ikut salah. Nah, cara mengoreksinya tidak harus dengan berteriak di pinggir jalan saja, mungkin itu juga kadang-kadang efektif. Tapi justru yang sangat penting adalah bagaimana membangun kesadaran, bagaimana membangun institusi, bagaimana kemudian membangun jejaring, lalu kemudian membuat apa yang kita tidak inginkan terjadi itu efektif mempengaruhi kebijakan, tapi juga efektif mengorganisir kekuatan-kekuatan masyarakat. Dan ini juga saya keliling, kadang-kadang kami diminta untuk mendampingi teman-teman kita UKM atau koperasi. Saya katakan sepanjang sahabat-sahabat seperjuangan ini tidak bersatu, justru saling menjatuhkan, maka tidak mungkin. Jadi cara terbaik memang adalah bersatu dan bersatu. Satu hal yang saya yakin, kalau bangsa ini bersatu dengan kekayaan sumber daya alam kita, dengan budaya kita, dengan masa lalu kita yang sungguhnya sangat luar biasa, ini bangsa tidak terkalahkan. Nah itu sebabnya orang berdatangan untuk memecah belah kita. Nah salahnya kita kalau kemudian ikut arus pengaruh itu. Nah saya setuju dengan Pak Happy tadi, untuk bisa pengusaha kecil ini tidak tergusur-gusur, dia harus masuk sebuah sistem yang mungkin kalau secara ekonomi ya kita katakan ya harus supply chain ekonomi. Jadi tidak bisa supply demand saja. Jadi industri besar harus mengintegrasikan dengan yang kecil sehingga semuanya bisa semakin ke hilir, yang hulu pun mendapat bagian. Dan teman-teman kita yang ada di masyarakat ini juga jangan selalu kecil saja, tapi kecil tapi bergabung itu akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Jadi sekali lagi saya yakin sekali bahwa memang mengubah pola pikir kita, mengubah karakter kita, ini memang salah satu kuncinya. Termasuk karakter dari pemimpin kita yang seharusnya membela masyarakat, membela pengusaha kecil. Tidak justru menggusur-gusurnya, tidak justru mengusir dalam tanda kutip mereka dengan bangga karena daerahnya sudah punya supermarket, bangga karena sudah punya berbagai mini market, tanpa bertanya lalu siapa yang punya dan uang yang dihasilkan dari sana itu larinya kemana. Nah ini menurut saya tugas kita juga membuat pemetaan. Ini larinya kemana nih keuntungan ini? Ke satu pengusaha di Jakarta atau pengusaha asing. Nah kesadaran ini pun harus kita bahas dan kita cari solusi terbaiknya. Tidak dengan marah-marah tapi dengan cara yang santun tapi efektif. Oke, terima kasih Bu Marwah. Pak Happy, apa yang harus dilakukan pejuang-pejuang beli Indonesia di daerah agar globalisasi ini menjadi keuntungan buat bangsa kita? Iya, jadi kita memiliki 3 doktrin perjuangan dan ini agar menjadi dimanifestasikan dalam perjuangan sehari-hari. Ya, yang pertama adalah melakukan pembelaan yang jelas. Artinya ketika kita ini customer, kita ini pasar, ketika kita belilah produk-produk dari anak-anak bangsa kita sendiri. Ya,
memang hari ini kalau dibilang Pak kok ini nggak ada, itu nggak ada gitu. Ya itulah tugas kita untuk membangkitkan ya. Jadi kalau kita selalu bertanya itu ternyata produk-produk anak kita itu banyak sekali. Ya kemarin kita ke Bandung halal bihalal gitu. Ternyata ada anak-anak kita yang memproduksi sepatu, memproduksi banyak hal gitu. Nah ini lakukan. Kalau kita biasa ke minimarket ya ke warung sebelah. Hal-hal seperti ini, langkah-langkah kecil ini kalau dilakukan oleh seluruh bangsa kita dan menjadi sebuah pemahaman yang masif, itu dampaknya akan luar biasa sekali. Ya, itu hal paling kecil yang bisa kita lakukan. Artinya tunjukkan pembelaan lewat produk yang kita beli. Yang kedua adalah menunjukkan pembelaan dalam gerakan. Ya, kita tahu bahwa pemimpin daerah hari ini memegang satu peran yang luar biasa. Nah, kita sebagai pengusaha, sebagai anak bangsa, lakukan komunikasi yang intensif karena banyak sekali kepala daerah juga yang tidak memahami itu. Saya cukup kaget ya ketika kita berbicara tentang minimarket, kemudian wali kota Bengkulu begitu terpengerangahnya, segitunya dampaknya bagi masyarakat itu dan merasa kecolongan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa jangan dianggap bahwa mereka itu tidak memiliki pembelaan, mereka memiliki pembelaan yang jelas. Hanya perlu kita berikan informasi, kita berikan ya dalam taraf tertentu ya kita melakukan sebuah influence ya, bagaimana mempengaruhi kebijakan-kebijakan mereka. Itu hal yang kedua yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah bersatu padu gitu. Jadi membangun persaudaraan. Jadi hari ini kita harus terbuka, merubah mindset kita bahwa sukses itu bisa diciptakan itu kalau kita itu bersatu padu. Tadi Ibu Marwah itu menggunakan sebuah kata kunci itu persatuan gitu, persatuan. Di konsep NKRI sendiri, wawasan Nusantara gitu. Itu adalah sebuah konsep persatuan di mana kalau antar daerah itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya, begitu juga kita sebagai pengusaha. Ya, kita mesti bersatu padu gitu. Kita bisa membangun kalau kita itu bareng-bareng gitu. Jadi membangun kerjasama dengan yang lain gitu, melakukan gerakan ini secara masif. Jadi beli Indonesia itu harus menjadi sebuah spirit. Apapun namanya itu sebutannya, tetapi adalah spiritnya adalah kebersamaan, persatuan, pembelaan yang jelas terhadap anak-anak bangsa kita sendiri. Itu sehingga bangsa Indonesia secara keseluruhan itu bisa menikmati apa yang disebut globalisasi. Amerika hari ini ya negosiasi terbesar itu dilakukan ketika produk-produk Cina itu mau masuk, mereka dengan segala cara. Bahkan ada satu undang-undang itu yang hal tertentu itu dilarang sekali. Itu dilakukan antara Amerika dengan Cina gitu. Apa artinya? Bahwa sebagai negara pelopor globalisasi, Amerika tidak kehilangan orientasi bahwa bangsanya sendiri itu yang harus dibela. Nah, ini harus terjadi di Indonesia. Kalau kita itu mau menikmati dan mendapat manfaat dari apa yang disebut globalisasi. Dengan adanya globalisasi tentu pasar itu pasar kita terbuka ya, tetapi saya ingin mengingatkan sebelum kita itu berbicara tentang pasar yang lebih luas, kita kuasai dulu pasar dalam negeri kita. Akan banyak modal-modal yang masuk di Indonesia, itu pastikan bahwa modal-modal itu jika kita ingin menggunakannya adalah menggunakan dalam sektor-sektor yang memang kita perlukan, yang justru memperkuat perekonomian rakyat. Contohnya kalau kita bicara pertanian ya, pertanian jangan dong gitu investor asing itu masuk nanam padi gitu. Tetapi mereka membangun infrastruktur gitu, membangun jalan misalnya, kemudian membangun listrik, kemudian pelabuhan dan sebagainya. Itu yang harus kita manfaatkan ya.
pada satu ketika Cina yang sudah kita buka melalui China ASEAN economic free trade itu, mereka mengatakan, loh sekarang dibuka kok nggak investasi? Cina mengatakan bahwa karena infrastrukturnya itu belum ada. Loh saya bilang sama mereka, sama kepala-kepala daerah, justru kita buka itu mereka agar investasi di infrastruktur gitu, jangan dibalik ya. Kalau mereka itu mau gampangnya aja masuk ke peternakan, masuk ke pertanian, ya anak-anak kita, bangsa kita akan kedodoran luar biasa. Jadi pemahaman yang utuh mengenai globalisasi itu sangat kita butuhkan kalau kita itu mau mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari globalisasi ini. Ya, Pak Happy, ini ada pertanyaan lagi nih. Ideologi apa yang harus kita miliki untuk menjadi bangsa yang pintar itu? Ide-ide. Ideologi. Mereka nanya ideologi. Karena kan dalam beberapa quote soal ideologi tadi. Iya. Jadi bangsa Indonesia ini memiliki ideologi. Ya, kalau bicara ideologi, ada satu ideologi yang harusnya itu menjadi ruh dari sikap dan pembelaan dari bangsa Indonesia. Ideologi itu namanya Pancasila. Ya kalau kita lihat sejarah bagaimana akhirnya pertentangan antara berbagai ideologi di Indonesia pada saat itu juga komunisme juga masih kuat ya. Gitu hingga akhirnya menjadi Pancasila itu menjadi sebuah terobosan. Nah, tidak ada sebuah bangsa yang bisa membangun dirinya tanpa ideologi kuat. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki ideologi kuat. Di Amerika, mereka memiliki yang namanya American Dream. American Dream itu satu lembar kertas yang ditandatangani oleh 38 orang. Sampai hari ini, itu yang mereka bela. Itu yang mereka menjadi referensi dari seluruh anak-anak bangsa di sini. Nah, Indonesia memiliki Pancasila hari ini. Ya, tetapi kemana Pancasila itu hari ini? Kita boleh bertanya. Bangsa Indonesia hari ini hanya berbicara tentang pilkada, apakah itu langsung ataukah lewat DPRD. Kita tidak bisa memahami apa sebetulnya harus dilakukan. Kalau kita kembali kepada ideologi kita, Pancasila, maka mudah buat bangsa Indonesia untuk memutuskan segala sesuatu. Ya, tanpa ideologi bangsa Indonesia tidak akan kemana-mana. Karena ideologi itu akan membangun karakter kita. Jadi banyak ya, saya ketemu dengan politikus yang dari PKB ya, yang latar belakangnya itu Islam yang sangat kuat. Itu mengatakan, saya itu bertahun-tahun saya menjadi DPR ya. Baru kali ini itu saya memahami begitu pentingnya Pancasila buat bangsa kita. Nah, ini adalah sebuah wake up call buat bangsa Indonesia, buat kita semua. Kita harus kembali kepada ideologi. Sebuah ideologi yang sudah diterima oleh seluruh anak-anak bangsa, seluruh komponen bangsa, yang disebut Pancasila. PR kita adalah bagaimana kita menghidupkan ideologi itu. Oke, baik. Waktu kita tinggal beberapa saat lagi. Bu Marwah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan buat Bu Marwah nih, tapi karena waktu kita terbatas, maka saya minta Bu Marwah memberikan closing statement. Kira-kira dari pembicaraan kita semua ini, apa closing statement untuk membuat kita bergerak ini, Bu? Tema globalisasi versus nasionalisme adalah tema yang sangat aktual, sangat relevan. Dan ini menyentuh seluruh hajat hidup masyarakat kita, juga seluruh wilayah negeri kita dari pusat sampai desa. Dan seharusnya ini kita jadikan tantangan bersama kita. Kita harus bangkit menjadi pemenang. Jadi globalisasi seperti juga hal apapun juga itu sangat tergantung dari sikap kita. Nah, jangan kemudian kita menjadi korban
menjadi pasar bersama, tapi mari kita menjadi bangsa pinter, bangsa cerdas yang justru bisa berkontribusi. Tidak hanya berupa barang, tapi kita juga bisa memberikan kontribusi pada kehidupan spiritual masyarakat ASEAN dan masyarakat global. Kontribusi di bidang budaya di mana kita sangat kaya, dan juga tentu saja kontribusi dalam kehidupan politik ekonomi dan keamanan di seluruh wilayah kita dan seluruh dunia. Jadi globalisasi harusnya kita sikapi adalah upaya untuk membangkitkan nasionalisme kita, dan dengan nasionalisme yang kuatlah kita bisa menjadi bagian dari globalisasi yang bermartabat, globalisasi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk bangsa Indonesia dan juga untuk seluruh masyarakat dunia. Jadi mari kita sambut dengan baik. Oke, baik, terima kasih Bu Marwah. Pak Happy, sebelum kita tutup, saya minta satu pernyataan terakhir, closing statement dalam untuk acara ini. Pak Happy, silakan. Ya, jadi membangun sebuah bangsa itu seperti membangun sebuah keluarga, seperti membangun sebuah pasukan, di mana kekuatannya terletak pada kesetiaan di antara anggotanya. Jadi Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat jika anak-anak bangsa yang di dalamnya itu bersatu padu, setia satu dengan yang lainnya. Saya yakin dengan pembelaan, dengan persatuan di antara kita semua, bukan hanya bahwa Indonesia akan bangkit, tetapi Indonesia memimpin dunia hanya persoalan waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Happy sudah pagi-pagi menyediakan waktu kita di sana malam hari. Dan saudara, para sahabat pejuang di seluruh tanah air, itulah rangkaian Leader Forum kita hari ini. Sebagai host atau pembawa acara pada acara ini, memandu acara ini juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua sahabat-sahabat pejuang seluruh tanah air yang dengan setia mengikuti sampai akhir acara ini. Kita akan bertemu kembali di 2 minggu yang akan datang dengan membahas tema dan yang berbeda tentunya. Namun sebelum saya tutup, sambutlah dengan penuh semangat. Salam kebanggaan kita. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua betul-betul adalah pejuang yang berjuang atas namanya. Dan insya Allah kita akan menutup mata ini dengan lidah kita bergetar karena kita menyebut namanya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.